Sekarang saya tidak ragu-ragu mengatakan presiden ke-8 kita adalah bajingan tolol. Memang ada yang mengatakan saya ini tolol, ada. Bajingan tolol itu yang dikatakan oleh Presiden Prabowo dalam salah satu sambutan, saya lupa itu di mana, tapi beliau mengatakan bahwa ada yang sebut saya tolol, bajingan tolol. Kita tahu itu siapa, nggak usah disebut namanya. Tapi semua orang langsung mengingat bahwa hanya satu orang yang terkenal yang mengatakan hal itu adalah Rocky Gerung. Tapi apakah betul Rocky Gerung mengatakan hal tersebut? Emang pernah Rocky Gerung mengatakan bahwa Presiden ke-8 Republik Indonesia ini adalah bajingan tolol. Tapi terus kemudian di video lamanya ini dibenarkan salah ini terus kemudian dibenarkan. Maksudnya Presiden ke-7 ya? Oh ya, maksudnya Presiden ke-7. Tapi terus dia juga mengatakan bahwa Presiden ke-8 ini disebut juga bajingan tolol jika melakukan apa yang dilakukan oleh Presiden ke-7. Membuat SMK, terus kemudian IKN Jilid 2. Iya, IKN Jilid 2, terus apa lagi? Terbukti ijazah palsu. Dan ya sekarang orang berpolemik, bertanya-tanya, jadi yang ada di pikiran Pak Prabowo itu siapa? Dan apakah akhirnya Pak Prabowo ini memang menjadi bajingan tolol di mata Rocky Gerung? Kita akan coba lihat dan mengerti lebih jauh lagi. Halo Sainsikers, kembali berjumpa bersama saya Denny Darko. Tidak ada yang namanya misteri, yang ada adalah tanda-tanda yang kita semua coba untuk mengerti. Melebihi apa yang saya lihat dari kartu-kartu saya, kita akan mencoba untuk mengetahui ada makna apa di balik makna yang tersirat. Yuk kita akan coba lihat lebih jauh dari komentar-komentar kalian di sosial media. Oke, banyak rame juga kemarin masalah komentar Pak Rocky ya. Termasuk Pak Rocky sendiri juga mengklarifikasi karena netizen ini ribut, heboh karena kecintaan mereka sama Pak Prabowo. Even itu juga tentang statementnya Pak Rocky yang beberapa tahun lalu dan mulai digoreng menurut dia karena dinaikkan kembali, dipotong, tidak ada klarifikasinya, dan di ujung videonya juga sudah dipotong. Ini tidak ada pembenaran dari Pak Rocky ini menyebut Presiden ke-7 bukan Presiden ke-8. Nah, tapi di sisi lain menurut Pak Rocky sendiri ini juga menunjukkan keresahan masyarakat pada era kepemimpinan Pak Prabowo ini agar Pak Prabowo ini lepas dari sosok Pak Jokowi. Menurut Mas Dindarko seperti apa? Menurut saya Rocky Gerung harus ditangkap dan ya ditertibkan, karena saya sih, menurut pendapat saya ini termasuk ke penghasutan. Ada banyak diksi dan kata yang mungkin bisa dipilih untuk mewakili, dan dia sengaja memilih kata tersebut untuk menimbulkan amarah. Saya pikir kita harus tahu konteks, di mana saat, apalagi beliau ini kan pekerjaannya akademisi kan. Saat beliau harus berbicara di depan orang-orang ini tadi, itu bukan di jalanan yang latar belakangnya ada ban yang dibakar, terus sedang dalam demonstrasi besar-besaran, dia bisa memilih diksi yang lainnya. Orang secerdas Rocky Gerung. Maka kita akan pertanyakan mens rea atau apa motivasi yang sebenarnya terdalam saat dia mengatakan hal itu tadi. Nah, agak bergeser jauh, saya kemarin pulang dari Jepang dan kita kan begitu kagum dengan masyarakat Jepang ini yang begitu teratur, dan mereka ini terorganisir, bahkan mereka itu memiliki nilai-nilai yang sangat luar biasa. Ya, di luar apapun tapi kan di sana industri porno juga ada dan sebagainya. Tapi kalau itu dijumlahin semuanya, lebih kayak kita yang ingin keteraturan dan hal-hal yang terjadi di sana. Maka kemudian orang-orang di Indonesia dan negara lain itu akan berpikir, mungkin nggak sih negara kita akan seperti negara Jepang? Dalam kaitan adalah, apakah mungkin kita bisa berpikir ke satu arah, ke satu titik, dan tidak ada sebuah friksi yang terus kemudian membuat orang-orang ini saling berebutan, seperti ingin memasuki sebuah pintu, tapi tidak ada antrian. Saya katakan bahwa itu sesuatu yang mungkin akan mustahil, karena masyarakat Indonesia ini tuh nggak seperti Jepang yang satu etnis, tapi multi etnis. Masyarakat yang multi etnis ini rawan sekali untuk dipecah belah. Dan apa yang dilakukan oleh Rocky Gerung, bukan kritiknya ya, kritik itu boleh, tapi
pilihan kata untuk menyampaikan kritiknya itu sangat berpotensi menimbulkan perpecahan, sangat berpotensi menimbulkan keresahan. Dan ini sudah dalam tahap yang ya kalau saya kira harus ditertibkan. Orang seperti dia ini harus bisa memilih kata-kata yang tepat di tempat yang tepat. Dan semua kalimat yang keluar dalam semua kritiknya ini seperti sebuah, kalau saya kira itu hasutan. Seperti Gibran mendingan ke mana namanya IKN dan menjadikannya pangkalan gas LPG. Celakanya media itu mengundang dia dan orang yang menonton mendatangkan uang, dan setiap saat yang pasti saya yakin, karena saya juga menghabiskan mungkin 80% karir saya itu di televisi. Episode kemarin waktu Bung Rocky ngomong gini, ini naik. Nanti ada nggak sesuatu yang bisa diucapkan? Nah, ini kalau bisa di segmen sekian, karena segmen sekian ini ada iklan yang mendanai acara kita nih. Mungkin di acara yang klub-klub itu, saya duga bisa aja ada sebuah upaya seperti itu, di mana dia diminta untuk lebih garang lagi, lebih menghasut lagi. Ya, saya mendengarnya seperti itu. Dan ini meresahkan. Silahkan kalau dia tidak setuju, dia memiliki pilihan diksi yang lain. Dan kalau kalian netizen terus sampai sekarang ngomong, tapi kan ini sudah sampai merasakan itu pantas. Coba dipikir lagi, apakah kalian merasa bahwa ini semua akan pantas didengarkan oleh semua orang yang mendengarkan? Dan jika ternyata ini terdengar oleh banyak orang yang menyalahartikan, maka ini tinggal menunggu waktu kerusuhan ini akan bisa terjadi. Dan hal-hal yang sifatnya nanti akan makar atau terus kemudian membuat orang ini ingin menggantikan pemerintahan hanya karena terhasut dan mereka terbentuk sebuah pola pikir yang salah, itu sangat mungkin untuk ada. Terus kalau sudah sampai di situ, apakah bisa diulang kembali? Saya pikir nggak bisa. Maka mungkin pemerintah harus tegas. Dan kalau ternyata tidak langsung ujuk-ujuk menangkap, dibuatkan peraturannya. Mana yang boleh diucapkan, mana yang termasuk penghinaan, mana yang termasuk kritik, dan ini semua harus jelas. Kami, saya yakin karena saya juga ngobrol dengan beberapa orang, banyak yang resah. Mungkin banyak yang senang, tapi apakah memang ini harus disampaikan dengan cara seperti itu? Dan ini menimbulkan misleading, karena akhirnya ya Pak Prabowo mengertinya, Rocky Gerung mengatakan dia ini bajingan tolol. Dan pada kenyataannya memang Presiden ke-8 bajingan tolol. Itu terjadi di video yang lama. Kalau ada sebuah kalimat yang mengatakan video lama yang digoreng, saya pikir kan what happened in internet, social media will stay forever. Jadi nggak ada namanya video dulu, ya kita tetap akan dimintai pertanggungjawaban kalau orang itu akan menemukan video kita di masa lalu. Oke. Nah, tapi kalau kita bilang apa ya, kan kalau dibilang Mas Denny Darko sendiri tadi, Pak Rocky Gerung ini harus dipenjara. Cuma kan di satu ditahan. Ya, kalau di penjara kan harus diadili. Ditahan itu dalam artian mungkin penahanan ini agar memberikan efek jera, menunjukkan kalau ternyata apa yang dilakukannya ini pun menimbulkan kerusakan, instead of mungkin dia berpikir ini akan menimbulkan sebuah order atau structure yang akan lebih kokoh, hal yang kalau menurut saya harus dilakukan. Kembali ya, kalau di penjara itu perlu pengadilan dan peradilan. Tapi kalau ditahan itu ya itu tadi, dia dianggap melakukan sebuah kesalahan, di stop dulu agar nggak melakukan kesalahan yang berikutnya. Cuma kan Pak Rocky sendiri juga sering bilang lah bahwasanya dia itu kan pengamat politik, dan dalam bahasanya dia selalu bilang ya dia mengkritik tapi kalau sopan santun itu tidak ada di pikiran, makanya dia selalu menyampaikan kritiknya dia begitu keras gitu, karena sopan santun itu adalah norma, dia bilang adanya di kehidupan sosial, bukan ada di pikiran. Ya kalau kita menyampaikan pikiran, kenapa enggak kita menyampaikan pikiran dan kritik terhadap sifatnya, bukan orangnya juga. Makanya sampai hari ini mungkin Pak Rocky Gerung sendiri belum bisa tidak ditangkap. Betul, dan tidak salah sama sekali dengan pernyataan itu tadi. Tapi dia melupakan saat orang menerima itu, saat orang mendengarkan, orang ini punya sebuah atmosfer atau saringan yang akan menggunakan sopan santun. Nggak mungkin dong, misalkan saya memanggil nama, misalkan seseorang gitu, Tito. Itu kan nama. Kalau suara kan volume. Maka jangan gunakan norma kesopanan saat mendengarkan, itu kan nggak mungkin. Nah makanya saya pikir enggak, dia itu memilih teori yang dia sukai untuk gaslighting. Betul sekali, Bung Rocky, Anda menggaslighting orang-orang ini agar mereka berpikir Anda benar dan orang lain itu salah. Dia selalu punya jawaban karena dia adalah seorang ahli filsafat.
Dan ahli filsafat ini dari dulu sampai sekarang kan memang ya begitu itu gitu loh. Dia mencoba untuk mengkotakkan beberapa hal yang mana nggak semua orang itu berpikir seperti dia, dan saat mendengarkan orang itu nggak akan bisa menyaring seperti itu. Apalagi orang ini dalam kondisi lapar, dalam kondisi dia baru bangun, membuatkan sarapan untuk anaknya, membuatkan sarapan untuk suaminya, baru berangkat kerja, anaknya baru berangkat sekolah, dia harus nyuci, terus dia lelah, terus kemudian dia dengerin dia ngomong, Bung Rocky ngomong seperti itu. Apakah dia akan berpikir, oh norma kesopanan itu adanya di kehidupan, dia ini sedang menyampaikan kritik, oh ya, saya akan menerima kritiknya dengan objektif. Bullshit gitu loh, bacot. Seperti itu. Jadi kalau menurut saya, jangan bawa-bawa diksinya dia dan menjelaskan ini semua dengan cara yang itu caranya dia aja. Tapi ditahan ini berarti kan maksudnya banyak orang juga sebenarnya sudah melaporkan dia secara hukum ya. Cuma sampai hari ini pun kayaknya belum. Karena pemerintahan ini itu dalam posisi ingin populis. Pak Jokowi saat mau lengser ya, saya selalu menggunakan kata lengser karena lengser itu turun, tapi orang-orang menganggap lengser itu dipaksa turun. Oke, saat Pak Jokowi ini pensiun, Pak Jokowi ingin citranya baik. Saat Pak Prabowo baru naik, Pak Prabowo ini citranya ingin baik. Kebayang nggak kalau Rocky Gerung ini ditangkap? Itu pasti akan menurunkan dianggapnya bahwa oh ini merusak demokrasi dan sebagainya. Makanya tadi saya sarankan di sini membuat peraturannya dulu. Kalau peraturannya ini dilanggar, yang nangkap bukan saya loh, tapi peraturan yang kamu langgar. Seperti itu. Berarti ini juga termasuk menertibkan media sosial seluruhnya? Iya, termasuk saya, semua orang-orang ini, Guru Gembul, Ferry Irwandi. Bukan artinya menertibkan mereka salah ya, bukan. Tapi ya memang harus diberikan sebuah koridor. Kebebasan berpendapat itu sebenarnya hanya akan menimbulkan chaos atau kekacauan. Karena satu, nggak semua orang bebas berpendapat. Kalaupun mereka memiliki hak, tapi tidak semua orang akan bisa menyampaikan. Dan kalau ternyata ini salah interpretasi, akan menimbulkan kekacauan. Semua hal-hal yang kita kemarin itu buat, perundangan untuk kebebasan berpendapat, hak asasi dan sebagainya, ini dibuat, ditulis di atas kertas ratusan tahun sebelum sosial media ini muncul. Apakah mereka bisa memprediksikan saat media di abad ke-20 dan 21 itu sedemikian pesat? Terus mereka bisa memprediksikan nggak di abad 22 seperti sekarang ini? Everybody is media. Mereka punya corong dan menara siarnya. Mau seperti apa negara kita? Dan ini ketakutan yang wajar. Karena orang di luar negeri itu memiliki sebuah kepentingan di negara kita untuk mengacak-ngacak agar mereka bisa menjual apapun yang mereka ingin jual di negara kita. Coba pikir baik-baik. Kenapa negara Indonesia dengan 280 juta penduduknya ini sudah sekian puluh tahun merdeka. Dan kalaupun ternyata mereka ini selama ini membuat mobil dengan teknologi dari luar, kenapa kok sekarang di jalan-jalan kita hanya menjumpai merek China, merek Amerika, dan merek Jepang? Kalaupun ada Prancis itu cuma segelintir. Tapi kenapa nggak ada merek Indonesia? Itu karena mereka memiliki kepentingan untuk berjualan di sini. Dan paten, hak kekayaan intelektual, dan cara-cara mereka untuk menghalangi kita mempelajari apapun untuk kebutuhan kita. Sedangkan kita nggak bisa jualan apapun ke sana yang bisa memberikan nilai lebih yang berguna. Paling jualan juga hal-hal yang sifatnya hasil bumi. Kalaupun ternyata apa yang ada di bawah tanah kita yang seharusnya menjadi hak dan milik kita ini diambil, itu ngambilnya dikeruk, dimasukin ke dalam truk, dimasukin kapal, dibawa pergi. Lalu kemudian kemarin Pak Jokowi meminta untuk ini diproses dulu agar nilai tambahnya ini lebih tinggi. Terus kemudian Pak Jokowi difitnah. Nah, bayangkan, ini bisa saja apapun yang terjadi, ini didanai dari luar negeri agar kita terus seperti ini. Dan orang-orang yang mengembuskan kebencian sangat mungkin adalah orang-orang yang juga mendapatkan aliran dana, atau mereka pun mungkin nggak sadari mereka disetir atau digerakkan oleh entitas atau proksi yang dikirimkan dari luar ini tadi, yang ingin memecah belah bangsa agar kita itu lebih memilih untuk mobil yang masuk yang dari sini, pakaian yang masuk yang dari sini, film yang masuk yang dari sini, dan kita akan terus diambil. Saya kira ini kemudian menjadi sebuah video yang sangat berat, saya mohon maaf, tapi inilah yang harus kita pikirkan. Ini bukan perkara, bayangkan masa iya kita akan percaya bahwa Pak Jokowi ini melakukan korupsi, merusak bangsa ini, sedangkan ayo kita coba deh, kita runut kembali
apa yang terjadi. Dan mau sampai kapan kalian percaya dengan narasi ini dan kita nggak segera membangun negeri ini mulai dari sekarang? Mau sampai kapan kalian penuh dengan kebencian? Bahkan hal seperti ini, saya termasuk anggota di Ikatan Alumni ITB kalau di Facebook seperti itu. Dan teman-teman saya, masih banyak nih orang-orang lulusan ITB yang percaya bahwa ya itu tadi, Prabowo disetir Jokowi, kita harus pisahkan. Dan jangan dengarkan konten, lihat konten, hanya yang kalian sukai. Kalian terperangkap di dalam sebuah kubah yang kalian mungkin tidak sadar. Pecahkan kubahnya, keluarlah dari sana. Dengarkan pendapat-pendapat dari orang lain dan siapa tahu mungkin itu yang benar adanya. Terima kasih, sampai jumpa dan salam.